Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 19. Serikat pemburu selalu menjadi tempat paling ramai di setiap kota. Agar tidak menarik perhatian, Luo Xiu datang ke sini dengan topi bambu. Banyak kultivator seni bela diri yang memiliki hobi aneh atau menyembunyikan beberapa tujuan yang tidak diketahui, jadi mereka menyembunyikan wajah mereka. Ada banyak orang seperti itu di aula serikat pemburu, jadi tidak ada yang memperhatikan Luo Xiu. Sebagian besar pemburu telah lama pergi. Setelah beberapa hari berpisah, Luo Xiu hanya melihat beberapa wajah yang sedikit dikenalnya ketika dia datang ke sini lagi. Dia mengenakan lencana pemburu di dadanya dan berjalan langsung ke konter. "Halo, pemburu, ada yang bisa saya bantu?" Jiang Sanshan, wanita tercantik di serikat pemburu kota Qingyun, bertanya sambil tersenyum. "Saya ingin bertanya tentang tempat-tempat di dekat kota Qingyun yang cocok untuk berburu untuk seniman bela diri tingkat 9 pemurnian tubuh," Luo Xiu bertanya. Jiang Sanshan sedikit mengernyit. Entah kenapa, suara pria bertopi bambu ini terdengar familiar, dan sepertinya sedikit tidak dewasa. Tapi Jiang Sanshan tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin membeli peta berburu, kamu harus membayar 1000 tael perak, beri aku 1. Luo Xiu mengeluarkan uang kertas dan menaruhnya di konter. Di masa lalu, 1000 tael merupakan kekayaan yang sangat besar baginya, tetapi sekarang hal itu tidak layak untuk disebutkan. Dia bisa dengan mudah mendapatkan puluhan ribu tael perak hanya dengan memburu monster level pertama. Jiang Sanshan tentu saja tidak akan menyangka bahwa pria bertopi bambu di depannya adalah pemuda yang menggodanya beberapa waktu lalu. Setelah membayar 1000 tael perak, Luo Xiu mendapatkan peta. Peta tersebut mencakup area yang berpusat di kota Qingyun, dan area yang cocok untuk berburu juga ditandai. Di antaranya, area kuning cocok untuk orang-orang di bawah tingkat 8 pemurnian tubuh, dan Gunung Suiwu adalah salah satunya. Area merah relatif berbahaya, umumnya hanya kultivator bela diri alam lautan energi yang memimpin tim sebelum mereka berani masuk, dan yang paling berbahaya adalah area yang ditutupi oleh warna hitam. Bahkan master seni bela diri alam bawaan tingkat tinggi di kota Qingyun tidak berani masuk jauh ke dalamnya dengan mudah. Gunung Baki, ada banyak monster tingkat pertama, dan akan ada monster tingkat kedua di kedalaman area merah. Segera, Luo Xiu mengunci area yang cocok untuknya. Selama dia tidak masuk terlalu dalam, dia bisa memastikan keselamatannya. "Sanshan, beri aku 6 cangkir anggur api." Pada saat ini, seorang pria kekar yang mengenakan baju besi hitam dan tinggi 2,5 meter melangkah mendekat dan berteriak dengan berani. Di belakang pria kekar ini, ada 5 orang yang mengikuti. Mereka semua tampak lusuh, pakaian dan armornya sedikit rusak dan mereka terlihat sangat lelah. Namun, Luo Xiu menyadari bahwa meskipun ke-6 orang ini lelah, ada kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Segera, 6 cangkir anggur api disajikan. Anggur jenis ini sangat kuat rasanya seperti api yang membakar ketika masuk ke tenggorokan, itulah mengapa diberi nama tersebut. Banyak pemburu yang mengembara antara hidup dan mati dan menjalani kehidupan berbahaya, mereka sangat menyukai anggur ini. "Zhou Long, sepertinya panennya bagus," Jiang Sanshan bertanya sambil tersenyum. Kelompok pemburu ini adalah Zhou Long dan beberapa orang yang dikenal Luo Xiu. Guo Ang dan saudara kembar bermarga Ji juga ada di antara mereka. Selain itu, ada 2 wajah asing, yang seharusnya menjadi pemburu baru yang bergabung dengan tim. "Haha, itu wajar. Kali ini aku mendapat tangkapan yang besar." Zhou Long tersenyum berani, dan 6 batu vitalitas tingkat rendah muncul di tangannya dan diletakkannya di atas meja. Luo Xiu menyipitkan matanya dan memperhatikan gelang perak di pergelangan tangan Zhou Long. Ini adalah perangkat formasi tingkat kedua yang disebut gelang penyimpanan, yang memiliki ruang internal yang dapat menyimpan barang. Namun, harganya sangat mahal, 500 batu vitalitas tingkat rendah, dan Luo Xiu hanya bisa merasa iri. Dari percakapan antara Zhou Long dan Jiang Sanshan, Luo Xiu mengetahui bahwa Zhou Long memimpin tim ke Pegunungan Baki kali ini dan memburu monster tingkat kedua, badak putih bercula 1. Monster ini memiliki kulit tebal dan daging tebal, dan sulit dilukai dengan pedang. Meskipun Zhou Long adalah seorang kultivator di alam lautan energi, butuh banyak usaha dari mereka untuk memburu binatang seperti itu. Harga seekor badak putih bercula 1 adalah sekitar 400 batu vitalitas tingkat rendah. Hal itu membuat Luo Xiu terdiam. Di kota Qingyun, hal-hal yang benar-benar ada di atas meja tidak diukur dengan perak dan emas, tetapi dengan batu vitalitas. Hanya barang biasa yang diperdagangkan dengan emas dan perak. Di saat yang sama, Luo Xiu juga mengetahui bahwa material yang diperoleh pemburu dari berburu monster dapat dijual ke serikat pemburu.
Harganya benar-benar adil dan pemburu tidak akan menderita kerugian, sehingga banyak pemburu yang bersedia menjual barang ke serikat pemburu. Setelah menyimpan petanya, Luo Xiu langsung meninggalkan aula serikat pemburu. Menurut tanda di peta, Gunung Baki lebih jauh dari kota Qingyun dibandingkan Gunung Suyu, dan dibutuhkan lebih dari setengah hari untuk mencapainya dengan menunggang kuda. Awalnya dia memiliki lebih dari 30.000 tael perak asli, namun setelah dia membeli perangkat formasi pengumpul energi ditambah batu vitalitas dan pil energi, tidak banyak yang tersisa. Luo Xiu mengertakkan gigi dan menghabiskan 1.000 tael perak lagi untuk membeli seekor kuda dan kembali menjadi miskin lagi. Kamu tidak akan mendapatkan hal yang kamu inginkan tanpa pengorbanan. Meskipun uangmu habis, kamu bisa mendapatkan lebih banyak kembali. Dengan sebilah pedang dan seekor kuda, Luo Xiu meninggalkan kota Qingyun dan langsung menuju Gunung Baki. Di dekat Gunung Baki terdapat benteng seukuran desa. Para kultivator yang pergi berburu di pegunungan akan datang ke sini ketika membutuhkan berbagai perbekalan dan istirahat. Setengah hari kemudian, Luo Xiu tiba di benteng Gunung Baki. Ada banyak orang di sini, dan yang datang dan pergi semuanya adalah praktisi seni bela diri. Banyak juga pedagang yang ditempatkan di sini untuk membeli berbagai perbekalan untuk istirahat. Ada tempat khusus untuk menyimpan kuda-kuda di benteng ini, dan harganya 10 tael perak sehari. Apa? Luo Xiu baru saja memasukkan kudanya ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang agak familiar. Itu adalah Yuan Dasan yang dia temui saat berburu harimau iblis ekor besi di Gunung Suyu belum lama ini. Namun orang-orang di sekitar Yuan Dasan telah berubah. Seharusnya setelah kematian Wang Yun dan Zhang Hun, tim pemburunya juga bubar dan bergabung dengan tim lain. Yuan Dasan tidak memperhatikan Luo Xiu, bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan mengenali Luo Xiu yang memakai topi bambu. Pada saat ini, orang yang tampaknya menjadi pemimpin tim Yuan Dasan tiba-tiba melihat ke arah Luo Xiu, dengan senyuman penuh arti di bibirnya. Ini adalah pria paruh baya jangkung, membawa senjata besi di belakang punggungnya, mengenakan baju besi ringan, dan dengan aura ganas di antara alisnya. Di bawah bayang-bayang topi bambu, Luo Xiu mengerutkan kening. Dia tidak mengenal orang ini dan tidak mengerti niatnya. Saudaraku, anak laki-laki itu adalah target kita kali ini. Keluarga Zhang telah menawarkan 500 batu vitalitas tingkat rendah untuk membunuhnya, pria berbaju besi ringan itu berbisik. Saudaraku, apa latar belakang anak ini yang membuat keluarga Zhang menghabiskan begitu banyak energi untuk kita? Yuan Dasan bertanya dengan suara rendah. Pria berbaju besi ringan mengerutkan bibirnya, dia hanya anak keluarga sederhana saja. Kudengar dia membunuh putra kepala keluarga Zhang, tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya membunuh orang dan mendapatkan uang. Setelah mengatakan ini, pria berbaju besi ringan menatap Yuan Dasan dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini adalah murid balai seni bela diri. Begitu beritanya bocor, kita akan diburu oleh balau seni bela diri. Meskipun kamu adalah orang baru di kelompok kami, tapi kami adalah orang yang berpengalaman, kamu tahu aturannya kan? Mendengar ini, Yuan Dasan tercengang. Balai bela diri membina generasi muda dan secara alami sangat protektif terhadap murid-muridnya, jadi tidak peduli berapa banyak kebencian yang ada di istana bela diri, siapapun yang membunuh orang di dalam balai, dia akan dibunuh, terlepas dari latar belakang dan dendam yang ada antara mereka. Namun jika ada murid balai seni bela diri yang terbunuh atau terluka di luar, balai seni bela diri tidak akan melakukan intervensi. Namun jika balai seni bela diri mengetahui bahwa pembunuhan itu disengaja, itu sama saja dengan melanggar aturan dan akan diburu oleh balai seni bela diri. Balai Seni Bela Diri Kota Qingyun didirikan lebih dari 800 tahun yang lalu, dan banyak kejadian serupa telah terjadi keluarga dengan latar belakang mapan bahkan telah dicabut dan dieksekusi. Saudaraku, jangan khawatir, aku mengerti aturannya, kata Yuan Dasan cepat. Dia tahu betul bahwa sejak bergabung dengan Chen Hu, tidak ada jalan untuk mundur kembali. Chen Hu adalah pemimpin tim ini, seorang kultivator bela diri alam lautan energi. Di daerah sekitar Gunung Baki, regu manapun yang memiliki ahli bela diri di alam laut energi adalah regu pemburu terbaik. Jika seorang murid seni bela diri di alam pemurnian tubuh menjadi sasaran, maka tidak ada kesempatan untuk lolos. Luo Xiu tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran. Bagaimanapun, dia adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang belum terlalu dewasa dalam hal pengalaman dan berpikir bahwa orang lain tidak akan bisa mengenalinya jika dia memakai topi bambu. Faktanya, sejak dia keluar dari istana bela diri, orang-orang dari keluarga Zhang diam-diam sudah mengikutinya. Aum, raungan binatang terdengar dari waktu ke waktu di hutan Gunung Baki. Sosok Luo Xiu bergerak melintasi hutan. Dalam persepsinya, jumlah monster-monster di hutan pegunungan ini sungguh menakutkan. Selama pengalaman berburu di Gunung Suyu, dia tidak dapat bertemu satu monster pun selama beberapa hari. Tetapi di sini, dalam persepsi Luo Xiu saja, ada lebih dari 20 monster. Ini adalah pinggiran pegunungan Baki. Umumnya, tidak akan ada monster level kedua, tetapi mereka juga monster level pertama dan ada kesenjangan kekuatan yang besar. Beberapa monster level pertama yang kuat bahkan dapat melampaui level dan bunuh monster tingkat kedua.
Berdasarkan indera perasa energi kehidupan, Luo Xiu secara kasar dapat menentukan kekuatan setiap monster. Akhirnya, dia menemukan nafas seekor binatang, yang hampir setara dengan monster harimau ekor besi yang dibunuh oleh Gunung Suyu, dan sebanding dengan seseorang yang berada di tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Namun, ketika Luo Xiu membunuh iblis harimau berekor besi, dia mengandalkan metode yang dapat secara langsung merusak urat kehidupan. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan pribadi dan kemampuan bertarungnya, Luo Xiu tidak akan menjadi lawan dari iblis berekor besi itu sama sekali. Tapi, sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 pemurnian tubuh, dan dia telah menguasai teknik kultivasi murni, kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia ingin mencari monster untuk dicoba. Gedebuk, telapak kakinya menginjak ringan batang pohon, dan Luo Xiu melompat dan bergegas menuju posisi target yang telah dia kunci. Luo Xiu sudah terbiasa dengan lingkungan di pegunungan dan hutan, dia bergerak secepat macan tutul dan segera sampai di dekat tujuannya, dia bersembunyi di balik semak dan menyipitkan mata. Ini adalah binatang serigala, namun tubuhnya tidak dibalut bulu, melainkan bersisik hitam, yang bersinar dengan kilau dingin di bawah cahaya redup hutan. Serigala baju zirah baja hitam adalah teratas dari monster tingkat pertama, jauh lebih kuat daripada monster serigala berpunggung besi dalam penilaian pemburu. Pada saat ini, serigala lapis baja hitam sedang memegang mangsa berdarah di bawah cakarnya, dan menggigit serta melahapnya. Serigala lapis baja hitam sangat cepat dan punya cakar yang tajam. Aku akan menganggapnya sebagai rekan tanding pertamaku di Gunung Baki. Memikirkan hal itu, punggung Luo Xiu sedikit melengkung, kemudian dia berlari keluar dari semak-semak. Serigala itu meraung, binatang itu mengangkat kepalanya dan meraung, mata merahnya tertuju pada sosok manusia yang terbang ke arahnya. Tiba-tiba, serigala lapis baja hitam itu terbang menuju Luo Xiu, begitu cepat hingga samar-samar meninggalkan bayangan di udara, terutama sepasang cakar yang muncul tiba-tiba, seperti pisau tajam, berkedip dengan cahaya dingin yang tajam. Luo Xiu tidak berani bertarung secara langsung, jadi dia segera menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyerang dan menggunakan gerakan harimau ganas dan tinju macan naga untuk menyerang serigala lapis baja hitam yang ada di udara. Tapi pada saat ini, wush, secercah cahaya dingin dengan cepat menebas leher Luo Xiu. Sungguh sangat cepat, Luo Xiu bergegas menghindar dengan gerakan langkah inci alam kelengkapannya. Serigala baju zirah baja hitam tidak bisa mengelak di udara, namun dia mengayunkan cakarnya yang sangat tajam dengan cepat. Gerakan naga menjulang, Luo Xiu segera mengubah gerakannya dan mendaratkan pukulan keras pada serigala lapis baja hitam, dan membuatnya berguling. Luo Xiu tidak menggunakan cara apapun untuk merusak vena kehidupan. Meski begitu, jika seorang murid bela diri terkena itu, tulang dan tendonnya akan patah dan dia akan jatuh ke tanah, tapi serigala baju zirah hitam itu tidak terluka. Sungguh sisik yang sangat keras. Luo Xiu mendengus dingin dan menghunus pedangnya dari belakang. Meskipun dia belum pernah berlatih seni bela diri pedang, jika dia alirkan energi internal ke dalam pedang itu, kekuatan serangannya akan jauh lebih kuat daripada tinjunya. Serigala baju zirah hitam itu terlihat menyerang dengan ganas lagi. Luo Xiu menghindar terus-menerus dengan gerakan langkah incinya. Pedang panjang yang dialiri energi internal terus bertabrakan dengan cakar serigala itu, dan suara nyaring bergema di hutan. Serigala baju zirah baja hitam itu meraung, cakar tajamnya tertanam di tanah, dan tiba-tiba binatang itu terbang seperti anak panah terlepas dari busurnya. Merasakan hembusan anginnya, bibir Luo Xiu mencibir. Setelah pertarungan tadi, dia telah mengetahui gerakan binatang ini. Bagaimanapun juga, monster adalah monster. Meskipun mereka lebih pintar dari binatang buas, metode bertarung mereka lebih mengandalkan naluri primitif dan tidak ada aturan. Kaki Luo Xiu tertekuk, dan seluruh tubuhnya hampir menyentuh tanah saat serigala lapis baja hitam terbang melewatinya. Dia menikam leher serigala armor hitam itu dengan pedang King Feng-nya. Serik pedang King Feng yang dialiri energi internal memiliki daya tembus yang sangat kuat, dan darah panas muncrat. Serigala armor hitam itu mendarat 3 meter jauhnya, terjatuh ke tanah, nafas kehidupannya terus melemah. Darah merah terus mengalir, dan tanah di dekat mayat serigala itu menjadi merah. Inilah kelebihan senjata. Tanpa pedang King Feng ini, Luo Xiu harus berusaha keras untuk membunuh serigala lapis baja hitam dengan tinjunya. Tapi pedang King Feng hanyalah senjata biasa. Bahkan jika dia itu hanya senjata perang tingkat manusia tingkat rendah dapat dengan mudah membunuh monster tingkat pertama tanpa dukungan energi internal. Bagian paling berharga dari serigala lapis baja hitam adalah cakar dan taringnya. Sisik hitamnya juga bisa dijual untuk mendapatkan uang, tapi mengumpulkan semua itu terlalu merepotkan, jadi Luo Xiu menyerahkan semuanya sekaligus. Setelah dia memasukkan barang-barang itu ke dalam tas, Luo Xiu tiba-tiba mengerutkan kening, karena dalam persepsinya, ada beberapa aura kultivator bela diri manusia, membuat lingkaran seperti kipas dan mendekatinya seolah-olah mengepungnya.